Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nuriski Afifah, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Sri Dewi Wahyudaru akan mempresentasikan dan memberikan sedikit penjelasan tentang audit pada sistem penggajian di perusahaan. Namun, dari beberapa perusahaan tersebut memiliki objek dan temuan yang berbeda-beda, karena setiap perusahaan memiliki kasus yang berbeda-beda. Dari informasi yang berbeda tersebut, maka kali ini kami akan mempresentasikan dan memberikan sedikit informasi pada teman-teman semua tentang audit pada sistem penggajian di perusahaan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Agar perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, mengenai pengeluaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Selanjutnya, marilah kita membahas tentang audit pada sistem penggajian di perusahaan. Pengertian gaji menurut beberapa ahli yaitu yang pertama ada Muhammad Taufik tahun 2010. Gaji adalah sesuatu yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya, para manajer, para pegawai administrasi, dan juga pegawai penjualan. Biasanya terdapat berupa gaji perusahaan yang jumlahnya tetap. Menurut Hasibuan tahun 2002, gaji adalah suatu balas jasa yang dapat dibayarkan secara periodik kepada pegawai tetap serta mempunyai beberapa jaminan yang pasti. Berikannya gaji kepada karyawan, yaitu yang pertama menjaga stabilitas karyawan, karena karyawan tersebut telah memberikan jasanya kepada perusahaan, karena telah menjaga konsistensi kinerjanya terhadap perusahaan agar perusahaan tersebut tetap beroperasional secara normal. Lalu, merupakan ikatan kerjasama. Pemberian gaji yang terjalin ikatan kerjasamanya secara formal antara majikan dengan karyawan atau pemilik perusahaan dengan karyawan. Karyawan juga diharuskan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan sedangkan pengusaha atau pemilik perusahaan tersebut membayar gaji dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya, menjaga kedisiplinan karyawan. Pemberian suatu balas jasa yang cukup besar maka akan membuat kedisiplinan terhadap karyawan membaik. Karyawan tentunya akan menyadari serta menaati peraturan yang telah berlaku di perusahaannya. Selanjutnya, untuk memotivasi karyawan. Jika suatu balas jasa yang diserahkan kepada karyawan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan, maka karyawan tersebut telah merasa dihargai oleh perusahaan karena jasa dan tenaga yang diberikan kepada perusahaan itu sesuai dengan apa yang didapatkannya. Lalu karyawan mendapatkan kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan memenuhi kecukupan kebutuhan fisiknya, status sosial, dan kebutuhan yang lain. Bisa saja dapat memperoleh suatu kepuasan kerja yang dihasilkan dari jabatannya. Pada intinya, siklus penggajian dan kepegawaian meliputi penggunaan tenaga kerja dan gaji pegawai tanpa memperhatikan metode penentuan kompensasi. Siklus ini meliputi semua bentuk kompensasi yang telah diberikan pada aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, tujuan audit dari sistem penggajian yaitu menguji kewajaran asersi atas saldo rekening yang berhubungan dengan penggajian. Resiko salah saji gaji yang relatif kecil mengingat jumlah gaji yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian masalah resiko penggajian tetap perlu diwaspadai. Untuk resiko yang pertama seperti kesalahan perhitungan pemotongan gaji, baik pemotongan pajak ataupun yang lain, kesalahan penyetoran pemotongan atas gaji terutama pajak atau yang menimbulkan denda pajak, kesalahan penggunaan tarif gaji. Jadi setiap tahun ada perusahaan yang menggunakan tarif gaji lama dan tarif gaji baru sesuai perjanjian perusahaan tersebut. Pembayaran gaji fiktif karena kontrol lemah atas pembayaran gaji untuk jumlah karyawan yang cukup besar.
fraud yang dilakukan pihak intern. Jadi ada kemungkinan fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hak untuk melakukan otorisasi atas sistem penggajian. Beberapa dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan audit pada sistem penggajian yaitu meliputi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan, yang kedua skema kebijakan penggajian, bonus, penghargaan, dan bantuan, yang ketiga data jam kerja atau timesheet secara output dari karyawan dan prestasi kerja karyawan, data skema gaji per karyawan, data diri per karyawan untuk kepentingan perhitungan pajak, data potongan gaji per karyawan, bukti pembayaran gaji dan pemotongan pajak, serta bukti dari pembayaran pajak sendiri. Untuk langkah audit yang biasanya dilakukan yaitu melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama, bisa menguji pengendalian biaya gaji dan upah yang didistribusikan kepada karyawan. Yang kedua, menguji tingkat konsistensi dalam pembagian gaji dan pendistribusian gaji. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen catatan dan laporan yang berkaitan dengan pendistribusian gaji. Yang keempat, melakukan sampling kepada beberapa karyawan yang melakukan transaksi, seperti karyawan yang bekerja di bagian sumber daya manusia atau SDM, dan beberapa pimpinan atau pihak yang berwenang dalam melakukan otorisasi dalam pendistribusian gaji. Yang kedua, ada melakukan pengujian substantif. Yang pertama, membuat program audit. Yang membuat program audit bisa dilakukan dengan membuat schedule, meminta dokumen yang terkait dengan audit pada sistem penggajian, dan melakukan tes secara sistematis. Selanjutnya, melakukan prosedur analitis, yaitu membandingkan dan melakukan checking pada laporan keuangan, seperti dokumen-dokumen yang ada pada bagian sumber daya manusia atau SDM, lalu dikumpulkan dan dicocokkan dengan laporan keuangan yang sudah disajikan. Sesuai pembagian gaji pada karyawan itu sesuai dengan perjanjian atau tidak. Bukti-bukti transaksi seperti melakukan pendebitan di bank, lalu pendistribusian gaji ke karyawan secara sistem atau secara manual. Melakukan observasi pada saat pembayaran gaji. Pihak auditor biasanya melakukan observasi dengan cara mengambil beberapa sampel dari laporan pembayaran gaji atau slip gaji dari karyawan. Pembagian tersebut sudah sesuai dengan perpajakan atau belum, sudah sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani antara karyawan dengan perusahaan. Lalu melakukan wawancara sedikit terhadap beberapa karyawan yang sudah menerima gaji pada tanggal yang sudah disepakati oleh perusahaan serta karyawan tersebut. Melakukan checking terhadap penyajian neraca dan laporan laba rugi. Untuk selanjutnya merupakan saran sebagai masukan secara umum untuk perusahaan agar melakukan pengendalian intern agar lebih berkembang di masa mendatang. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan rotasi jabatan secara periodik, yaitu melakukan rotasi terhadap beberapa karyawan yang memiliki kemampuan dan memiliki kewajiban serta kewenangan di perusahaan tersebut untuk melakukan otorisasi terhadap transaksi penggajian. Yang kedua, tim SPI atau Satuan Pemeriksa Internal perusahaan lebih teliti dalam melakukan audit di perusahaan tersebutnya, melakukan checking secara manual dan secara sistem terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut. Tentunya pada bagian penggajian. Melakukan checking secara manual dan secara sistem sebaiknya dilakukan dari pertama dan dari pihak intern, seperti audit yang dilakukan oleh tim Satuan Pemeriksa Internal, yaitu melakukan pengecekan secara kontinu terhadap transaksi-transaksi yang telah dilakukan selama tahun tersebut atau tahun sebelumnya, itu sudah sesuai atau belum dengan perjanjian perusahaan dan ketentuan perusahaan serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi serta informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi serta informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.